Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ini momennya momen Hari Kemerdekaan, maka tema pertama maka saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita harus memahami bangsa dan negara ini dari sisi agama, Jadi yang perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau itu tidak mendirikan namanya negara Islam, tapi mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah. Negara Madinah Al-Munawwarah. Konstitusinya bukan menggunakan Al-Quran, tapi menggunakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini untuk mengatur hubungan antara sesama Muslim, Muslim dengan Nasrani, Muslim dengan Yahudi. Karena di sana ada Muslim, Nasrani dan Yahudi. Untuk mengatur Muslim mungkin bolehlah menggunakan Al-Quran, tapi ketika mengatur Muslim dengan Yahudi, Muslim dengan Nasrani, tentu ini ada kesepakatan yang bisa diterima oleh tiga kelompok ini. Jadi kalau mengacu apa yang dilaksanakan oleh Nabi ketika di Arab sana semasa hidupnya, kita coba kita tarik benang dengan apa yang ada di negara kita. Jadi kalau bicara kemerdekaan, tentunya lagi-lagi kita harus selalu bersyukur, karena sampai hari ini negara kita ini adalah negara yang paling berpotensi pecah tercerai-berai. Negara yang paling berpotensi pecah tercerai-berai. Karena apa? Karena satu, geografisnya. Di Indonesia ini ada sekitar 17.000 pulau atau daratan. 17.000. Andaikan tiap daratan ini mendirikan negara, itu kan bisa-bisa saja. Kemudian ada sekitar 800 bahasa, sampai 1000-an kalau menurut riset. Bahasanya beda-beda, ada bahasa Jawa, Batak dan lain sebagainya. Kemudian suku bangsanya itu juga hampir 1000-an, ada yang ngomong 1200, ada yang ngomong 800. Ya artinya kita buat rata-rata 1000-an suku bangsa, suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak dan lain sebagainya. Itu di seluruh Indonesia. Andaikan tiap suku mendirikan negara dengan wilayahnya masing-masing, itu bisa-bisa saja. Tapi alhamdulillah sudah sampai hari ini, sejak merdeka sampai hari ini kita masih bersatu. Itu artinya ada sesuatu yang mengikat yang sangat kuat, yang menyebabkan kita yang berbeda-beda itu masih bisa bersatu sampai hari ini. Coba kita lihat, kita tengok ke Timur Tengah sana. Di sana hanya ada satu daratan, Pak. Namanya daratan Arab. Kemudian satu bahasanya bahasa Arab. Kemudian satu suku bangsa, namanya bangsa Arab. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, sampai hari ini bangsa Arab yang satu daratan, satu bahasa, satu suku bangsa ini sudah terpecah menjadi 22 negara. Ini berangkat dari satu, Pak. Sementara kita berangkatnya itu tadi 17.000 pulau, 1000-an mungkin 1000-an suku bangsa dan bahasa, sampai hari ini menjadi satu. Artinya ada sesuatu yang menyatukan. Nah, ini yang harus kita pahami, kita sadari bahwa sesuatu yang menyatukan ini, ada yang tahu yang menyatukan ini bukan agama. Yang menyatukan ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dasar hukumnya Pancasila. Kalau kita ibaratkan tali sepatu,
tali yang paling kuat saat ini namanya adalah NKRI. Itu tidak akan putus NKRI. Tapi kalau talinya kuat, cara menalinya tidak tepat, pasti akan lepas sepatunya. Cara menalinya tepat, talinya tidak kuat, maka akan terputus. Jadi yang perlu kita sadari, kita yakini bahwa saat ini tali pengikat yang paling kuat dalam konteks berbangsa dan bernegara namanya adalah NKRI. Cara menali yang paling tepat, tidak mudah lepas, itu namanya Pancasila. Kita buktikan, Pak, sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang sudah banyak yang mencoba mengganti tali, artinya mengganti bentuk negara. Kemudian pengen mengganti cara menali atau mengganti Pancasila, tapi semuanya gagal. Kita lihat misalnya dulu pernah ada namanya yang berbasis agama, namanya NII, mau dibuat negara agama, Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia itu mau dibuat. Kalau itu dibuat, maka negaranya hanya milik umat Islam. Maka bisa dipastikan Sulawesi, Papua itu akan melepaskan diri, karena mereka mayoritas Nasrani. Tapi dengan NKRI semua daerah bisa menerima. Kemudian ada yang ke kiri-kirian mengganti bentuk negara menjadi komunis, yaitu PKI. Lagi-lagi kita bisa membuktikan bahwa NKRI masih tetap ada, Pancasila juga masih ada. Artinya itu yang harus kita sadari sampai hari ini, bahwa NKRI dan Pancasila itu adalah tali pengikat yang paling kuat dan cara menali yang paling tepat. Nah, ini bicara konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.